Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aligina Zaki dari Prodi PAI 21 PAI 6. Di sini saya akan membahas materi mengenai agama Buddha. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama sejarah agama Buddha, yang kedua kitab suci agama Buddha, yang ketiga pokok-pokok ajaran agama Buddha, keempat keutuhan, metafisika dan nirwana dalam agama Buddha. Yang pertama yaitu sejarah agama Buddha. Membahas sejarah agama Buddha, maka tidak lepas dari biografi tokoh utama dari agama tersebut, yaitu Siddhartha Gautama. Mulai dari kelahirannya pada abad ke-6 di India Utara, sekitar 100 mil dari Benares. Menurut tradisi Buddha, tokoh historis Buddha Siddhartha Gautama dilahirkan dari suku Sakya pada awal masa Magadha 546 sampai 324 Masehi di sebuah kota selatan pegunungan Himalaya yang bernama Lumbini. Sekarang kota itu terletak di Nepal sebelah selatan. Siddhartha adalah anak tunggal Raja Sidodana dari istrinya yang bernama Ratu Mahamaha. Sejak Siddhartha berada di dalam kandungan, sudah terjadi banyak keajaiban. Masa kehamilan 10 bulan itu terasa sangat cepat. Pada suatu hari, Ratu meminta berjalan-jalan di Taman Lumbini. Setelah itu, Ratu pulang ke rumah ibunya untuk melahirkan anaknya. Di tengah perjalanan ke rumah ibunya, Ratu telah melahirkan putranya, Siddhartha Gautama. Pada saat melahirkan, posisi Ratu sedang berdiri dan bertumpu pada dalam pohon sal. Selama proses melahirkan, Ratu tidak merasakan sakit sama sekali. Pada saat itu terjadilah keajaiban, yakni bayi yang baru lahir tersebut dapat berjalan sebanyak 7 langkah, dan di setiap langkahnya tumbuh sekuntum bunga teratai. Dan bayi itu berkata, "Ini merupakan kelahiranku yang terakhir di dunia ini. Aku dilahirkan untuk menjadi Buddha. Akulah orang yang paling mulia dan akan membawa ilmu dan ajaran untuk menyelamatkan semua insan di dunia ini." Sewaktu Siddhartha lahir, ayahnya memanggil juru ramal untuk mengetahui nasib putranya di masa yang akan datang. Semua juru ramal itu mempunyai pendapat yang sama, bahwa anak ini adalah anak yang luar biasa dan akan menjadi seorang cakrawartin atau maharaja dunia. Namun hanya petapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa sang pangeran kelak akan menjadi Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas, karena apabila sang pangeran menjadi Buddha, tidak ada yang akan mewarisi tahta kerajaannya. 4 macam peristiwa itu adalah: yang pertama, orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa menanggapi ramalan dari pertapa Kondana. Sri Baginda memberikan kehidupan yang sangat mewah kepada sang pangeran. Dibuat peraturan keras kepada semua orang untuk tidak membuat pangeran kecewa dan sedih. Namun pada suatu ketika, Siddhartha memaksa untuk bisa keluar dari istana karena dia penasaran dan ingin mengetahui kehidupan di luar istana. Pada saat itulah Siddhartha melihat 4 hal yang membuat sadar bahwa tubuh jasmani tidaklah kekal, melainkan bisa sakit, tua, dan mati. Dalam hati ia berkata, "Di manakah panggung kehidupan yang tidak mengenal usia tua ataupun kematian?" Pada usia 20 tahun, Siddhartha meninggalkan kehidupan istana serta anak istrinya dan bertekad untuk menjadi seorang zahid, tetapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Siddhartha semakin kurus dan tidak berdaya. Pada suatu hari, Siddhartha mendengar perkataan pemain musik. Kemudian ia tersadar akan tujuannya. Setelah itu, Siddhartha menerima susu dari seorang gadis baik hati. Kemudian ia berjalan sampai di mana pohon Bodhi, dan dia bersumpah jika tidak dapat menemui kebenaran dan jawaban atas persoalan-persoalannya, dia tidak akan meninggalkan tempat itu. Pada saat itu juga Raja Setan menghalangi Siddhartha mencari kebenaran. Perjalanannya untuk menjelajahi beberapa tempat dalam menyebarkan ilmu dan kebenaran itu tak memperdulikan lapisan masyarakat.
Buddha mengajar dengan penuh kesabaran dan menjawab segala persoalan dengan bersungguh-sungguh, hingga pengikut-pengikutnya kian bertambah. Pada suatu hari, ia sedang bertapa, tiba-tiba mendapat petunjuk bahwasanya ayahnya sakit parah. Pada masa Buddha menginjak usia 80 tahun, Buddha telah meramalkan kematiannya hingga akhir hayatnya. Buddha masih mengajar pengikut-pengikutnya. Pada bulan kedua hari ke-15, di tengah malam bulan purnama, Buddha menutup mata selama-lamanya. Pada masa kini, agama Buddha telah menjadi salah satu dari beberapa agama di dunia ini. Terdapat 4 kota suci dalam agama Buddha. Yang pertama, Kapilawastu, tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Yang kedua, Bodhigaya, tempat Siddhartha mendapat pencerahan pertama. Yang ketiga, Benares, tempat yang pertama kali mengajarkan ilhamnya. Yang keempat, Kusinagara, tempat wafat Siddhartha dalam usia 80 tahun. Yang kedua yaitu saya akan membahas materi mengenai kitab suci agama Buddha. Yang pertama yaitu kitab suci agama Buddha tersebut disebut Tripitaka yang ditulis dalam bahasa Pali, bahasa umum rakyat India, Tri, 3, Pitaka, bakul, keranjang atau bakul hikmah, kumpulan hikmah yang terdiri dari yang pertama yaitu Sutta Pitaka, berupa kumpulan khutbah dan ajaran Buddha yang berisi percakapan antara Buddha dengan para pengikutnya tentang meditasi, peribadatan, kata-kata hikmah, sajak-sajak agama, kisah-kisah yang merupakan kiasan. Yang kedua yaitu Vinaya Pitaka, berbicara mengenai sangha, berupa aturan tentang cara kehidupan yang harus dilakukan oleh anggota-anggota biara yang disebut Patimokkha. Di sini terdapat Mahavanga, yakni sejarah pembangunan biara Buddha. Yang ketiga yaitu Abhim Dhamma Pitaka, berisi analisis ajaran Buddha, pembahasan yang mendalam tentang proses pemikiran dan dari mulut ke mulut, dan baru 400 tahun setelah Buddha wafat dibukukan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya yaitu pokok-pokok ajaran agama Buddha. Yang pertama yaitu Buddham Saranam Gacchami, saya berlindung di dalam Buddha. Yang kedua Dhammam Saranam Gacchami, saya berlindung dalam Dhamma. Yang ketiga Sangham Garanam Gacchami, saya berlindung di dalam Sangha. Pokok ajaran tentang Dhamma dan Dharma. Dhamma artinya doktrin atau pokok ajaran, inti ajaran Buddha. Terdapat empat kebenaran yang mulia, yaitu dukkha ialah penderitaan, hidup itu menderita, sakit, mati, tua, lapar itu adalah penderitaan. Yang kedua samudaya ialah sebab, menderita itu karena adanya keinginan atau hasrat. Yang ketiga nirida ialah pemadaman, menghapuskan keinginan atau nafsu atau hasrat. Keinginan penderitaan itu dapat dihilangkan dengan menghilangkan nafsu. Yang keempat yaitu marga atau jalan kelepasan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri agama Buddha. Yang pertama, Buddhisme adalah demokrasi dan kebebasan. Yang kedua, agama Buddha tidak mengabaikan atau mengutuk agama lain sebagai agama jahat. Yang ketiga, dalam ajaran agama Buddha, kenyataan dan ilmu yang diajarkan bukan perintah yang harus dituruti. Selanjutnya yaitu keutuhan, metafisika, dan nirwana dalam agama Buddha. Siddhartha Gautama tidak mengajarkan tentang Tuhan dan metafisika atau alam gaib. Oleh karena itu, tidak ada kejelasan tentang Tuhan atau dewa yang harus disembah. Barulah sepeninggal Buddha, terjadi berbagai pendapat di kalangan umat Buddhis yang menyebabkan timbulnya berbagai aliran dan sekte yang masing-masing mempunyai pandangan tentang Tuhan atau dewa. Cara mencapai nirwana dengan berdasarkan kepada 4 kebenaran utama dengan 8 jalan kebaikan. Supaya manusia terlepas dari samsara,
Ada dua macam nirwana. Yang pertama upadisesa, yaitu status orang yang telah mendapat kelepasan atau nirwana tentang hidup lahirnya masih berjalan atau masih hidup. Yang kedua anupadisesa, yaitu status orang yang sudah mendapat kelepasan yang hidup lahirnya sudah tak ada lagi mati. Baik, itu yang dapat saya paparkan mengenai materi dari agama Buddha. Adapun kesan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, membantu kita untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kesejahteraan mental diri sendiri. Yang kedua, menekankan untuk kita dapat bersikap baik dan juga memiliki etika yang baik terhadap makhluk hidup lainnya. Memahami diri agar menjadi lebih baik dan mencapai kedamaian dalam membantu individu meningkatkan kesejahteraan dirinya. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.